Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini pelajaran Al-Quran dan Hadis. Al-Quran sudah saya jelaskan kemarin panjang lebar, bahkan ada tugas besok dikumpulkan. Sekarang kita bahas hadis. Hadis itu artinya hal yang baru. Oleh karenanya maka Al-Quran itu disebut Qaulul Qadim, sedangkan hadis disebut Qaulul Jadid. Karena adanya hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran itu sendiri. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang ayat Al-Quran itu bersifat mujmal. Artinya ayat Al-Quran itu memiliki beberapa makna. Lafaz yang memiliki beberapa makna di dalam Al-Quran itulah yang disebut ayat mujmal. Maka dijelaskan di dalam hadis. Satu contoh misalkan di dalam Al-Quran perintah as-sholat, diperintahkan untuk sholat, lebih-lebih sholat wajib, sholat 5 waktu. Namun sholat itu sendiri bagaimana di dalam Al-Quran tidak dijelaskan. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW memberikan contoh. Rasulullah berdiri, kemudian bertakbir, kemudian Rasulullah bersujud, kemudian Rasulullah duduk dan lain sebagainya. Maka penjelasan Rasulullah itu disebut hadis atau sunnah Rasulullah. Anak-anak, sekarang jelasnya bahwa hadis itu adalah penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal, yang bersifat umum. Lihat di dalam LKS-mu, yaitu halaman 10. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Hurrimat itu artinya diharamkan. Alaikum atas kamu semua. Al-maitatu bangkai, wadamu dan darah, walahmul khinzir
dan daging babi atau daging celeng. Anak-anak lihat lafaz-lafaz dari ayat Al-Quran itu. Hurrimat alaikumul maitatu, bangkai. Tetapi tidak semua bangkai itu diharamkan oleh Allah. Ada bangkai yang hukumnya halal. Satu contoh, bangkai ikan itu hukumnya halal. Jarang orang tuamu pergi ke pasar belanja ikan masih hidup, itu jarang. Bahkan ikan itu sudah mati beberapa bulan yang lalu. Contohnya wak klothok mati kira-kira wis 7 wulan sing dhisik. Ikan nus dari pasar sudah merupakan bangkai dan baunya tidak enak. Tetapi itu halal. Bangkai ikan itu halal. Oleh karenanya di dalam ayat ini al-maitatu itu bangkai, tapi ada beberapa bangkai yang dihalalkan oleh Allah. Satu, bangkai ikan. 2, bangkai belalang, walang. Jadi bangkai ikan itu halal, bangkainya walang itu halal. As-samaku wal jaratu. 2 bangkai ini hukumnya halal. Oleh karenanya al-maitatu itu namanya lafaz mujmal. Mana artinya lafaz yang memiliki beberapa makna. Ya, lafaz yang memiliki beberapa makna. Lihat pada hadis di bawah ini. Ukhilat lana maitatani waddamani. Fa'amal maitatani al-khutu wal jaratu. Di dalam hadis lain tidak disebut al-khutu tapi as-samaku. As-samaku itu adalah ikan. Terjemahan bahasa Indonesianya ikan. Wal jaratu bangkai. Wa amad damani fal kabidu wasikholu wattikholu. Jadi bangkai yang halal itu adalah bangkai ikan dan bangkai belalang, walang. Anak-anak bisa melihat orang Jawa Tengah itu ya, di Gunung Kidul yang tanahnya tandus, mereka laki-laki perempuan itu kalau malam hari keluar ke hutan-hutan sambil membawa getek kayu, bambu panjang, dan diberi seser ujung atasnya untuk menangkap jaradu. Jaradu itu belalang. Kemudian belalang ini setelah ditangkap diundui, dijual di tepi-tepi jalan
yang belalang itu sudah mati, dibeli oleh orang untuk ikan makan, lauk pauk ikan makan. Adapun damani, dua darah yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala, yaitu darah adalah hati dan limpa. Di dalam binatang, di dalam manusia, binatang itu ada damani. Damani itu hati. Hati itu darah. Wal tihalu. Atihalu itu limpo. Limpo itu organ tubuh yang ada di manusia dan binatang dan menyerupai gumpalan darah. Itu hukumnya halal. Jadi makanya maitatani itu lafaz mujmal, lafaz yang memiliki beberapa arti. Dan supaya jelas maka dijelaskan di dalam sabda Nabi atau hadis, sehingga hadis itu merupakan penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran yang maknanya masih belum jelas, diperjelas oleh hadis. Nah, selain dinamakan hadis, dinamakan sunnah. Jadi boleh orang menyebut hadis dan boleh juga orang menyebut sunnah. Makanya di dalam sunnah itu ada beberapa macam. Sunnah qauli 1, sunnah fi'li 2, sunnah taqriri. Tingkah laku Rasulullah yang berupa ucapannya Rasulullah sebagai penjelasan dari ayat mujmal itu namanya sunnah qauli. Adapun sunnah fi'li adalah perbuatan Rasulullah di dalam menjelaskan ayat Al-Quran. Contohnya sholat. Sholat mau piye? Dijelaskan kalau Rasulullah berupa tingkah laku, takbir, ruku, sujud. Di dalam Al-Quran tidak ada. Rasulullah yang memberikan contoh semacam itu perbuatan Rasulullah, namanya sunnah fi'li. Ada lagi sunnah taqriri, ketetapan Rasulullah SAW. Rasulullah menetapkan ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, itu namanya sunnah takriri. Paham anak-anak semua? Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini paham. Kemudian pertanyaan, apakah yang disebut qaulun qadim? Jelaskan. Apa yang disebut qaulul jadid? Jelaskan. Apa yang disebut sunnah qauli, sunnah fi'li,
sunnah takriri, jelaskan masing-masing. Apa guna sunnah Rasulullah terhadap ayat Al-Quran? Dijelaskan. Dan besok jawabannya dikirim melalui email di bawah ini. Sekian anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.